Materi kita kali ini adalah mengenai angular motion in a plane atau gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, sedangkan gerak yang kemarin kita bahas, ada gerak satu dimensi, ada gerak dua dimensi, kemudian ada gerak proyektil yang merupakan gerak dua dimensi juga ya. Nah, itu gerak linier, yakni gerak yang bergerak gerakan pada sumbu X, gerak yang berupa lintasannya berupa garis lurus terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Jika kita berbicara mengenai gerak, baik itu gerak melingkar atau gerak linier, maka ada keyword atau kunci yang harus kita bahas. Yang pertama adalah displacement atau perpindahan, yang kedua adalah kecepatan atau velocity, yang ketiga adalah acceleration atau percepatan. Baik, sekarang kita bandingkan perbedaan ketiga keyword itu, baik gerak linier maupun gerak melingkar. Nah, yang pertama adalah displacement atau perpindahan. Displacement kalau di linier kita simbolkan dengan X, sedangkan di melingkar atau gerak rotasi itu theta. Kemudian kecepatan. Kecepatan kalau di gerak lurus itu adalah V simbolnya. Nah, sedangkan di gerak melingkar simbolnya adalah omega. Dan yang terakhir adalah percepatan. Percepatan pada gerak linier itu disimbolkan dengan A. Sedangkan pada gerak melingkar simbolnya adalah alfa. Sekarang kita coba bahas satu persatu displacement atau perpindahan ya untuk gerak melingkar. Displacement disimbolkan dengan theta. Theta sendiri satuannya bisa beragam. Kita bisa menggunakan theta dalam revolusi atau putaran, kemudian dalam radian dan dalam derajat ya. Jadi satuannya ada 3. Derajat, radian, dan putaran atau revolution. Bisa revolution, bisa rotation. Jadi gambarannya itu adalah karena gerak melingkar lintasannya berupa lingkaran ya. Nah, satu kali putaran ya, satu kali putaran itu berarti berapa derajat? Nah, kita bisa ini ya, untuk menggambarkan mudahnya seperti ini 0, 90, 180, kemudian 27, 270 dan 360. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya. Satu kali putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, satu kali putaran itu juga 2V. Kalau V itu dari 0 sampai 180. Jadi, angular displacement bisa kita nyatakan dalam satu putaran itu sama dengan 360 sama dengan 2V radian. Ya, ini yang perlu Anda pegang di sini. Untuk memudahkan Anda, saya punya contoh soal ya. Coba disimak. Saya punya 2V radian, ingin saya ubah menjadi derajat. Bagaimana caranya? Ya, 2V radian dikali dengan, nah, satuan yang ingin Anda tuju, satuan yang diubah, dibagi dengan satuannya sendiri, yakni radian. Nah, 1 putaran itu 360 derajat sama dengan 2V. Ya, berarti 360 derajat itu per 2V. Nah, bisa Anda coret-coret, jadinya adalah 360 derajat. Oke, coba Anda cermati selanjutnya, soal selanjutnya. Sekarang jika saya punya 2/3 putaran, itu ingin saya jadikan radian, kemudian hasilnya ingin saya jadikan derajat.
Coba bagaimana caranya ya? Ingat, 2/3 putaran harus Anda kalikan dengan satuan yang Anda tuju dibagi satuannya sendiri, yakni putaran. Nah, di kotak bawah itu Anda sudah tahu ya, kalau 2V radian itu sama dengan 1 putaran. Sehingga di situ ada 300, di situ ada 2V radian ya, dibagi dengan 1 putaran. Hasilnya adalah 2/3 dikalikan 2V sama dengan 4/3 V radian. Sekarang 4/3 V radian ingin saya jadikan derajat. Berarti saya kali dengan derajat dibagi dengan radian. Ya. Lihat kotak di bawah lagi. Di situ 360 derajat sama dengan 2V radian. Sehingga saya isi 360 derajat dibagi dengan 2V. Sama dengan 4/3 dikalikan V dikalikan setengah V dikalikan 360 derajat. Saya bisa coret ya, 4V dengan 2V. Nah, 2/3 dikalikan 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 202 dikali 120. Hasilnya adalah 240 derajat. Ya. Adalah jika Anda ingin mengkonversi satuan displacement atau perpindahan, di situ satuan yang Anda ingin ubah atau yang diketahui di soal dikalikan dengan satuan yang dituju dibagi dengan satuan yang diketahui. Oke, saya rasa Anda sudah paham ya. Silahkan dicermati lagi terakhir. Selanjutnya adalah kecepatan angular ya, kecepatan pada gerak melingkar. Ya, ini dinyatakan dalam average juga, jadi dinyatakan dalam rata-rata. Nah, omega average itu sama dengan theta final dikurangi theta initial dibagi dengan T. Kalau linear, P average-nya adalah X final dikurangi X initial dibagi dengan T. Ya. Satuannya untuk P average adalah meter per sekon, sedangkan untuk omega average adalah radian per sekon. Nah, selain dengan persamaan ini, Anda juga bisa menuliskan omega dalam bentuk omega average, omega sama dengan 2 dikalikan V dikalikan frekuensi, atau dalam bentuk frekuensi, persamaan yang mengandung frekuensi di situ. Jadi frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah revolution per sekon atau rotation per sekon atau cycle per sekon ya. Bisa 1 kali putaran per detik. Maaf, putaran per detik. Jadi berapa putaran yang dilakukan selama 1 detik. Atau revolution itu bisa juga kita nyatakan dalam rotation atau putaran. Revolution, rotation, putaran itu sama.
Kadang juga Anda sering mengetahui RPM. RPM itu adalah rotation per menit, ya. Jadi berapa putaran yang dilakukan per menit. Biasanya eh, RPM itu adalah dituliskan sebagai kecepatan putar, ya. Kalau frekuensi tadi rotation per second, yang ini RPM ini adalah rotation per menit. Jadi kalau untuk menjadikannya jadi frekuensi, berarti apa? Tinggal Anda ubah rotation per menit menjadi rotation per second. Berarti dibagi dengan 60 detik. Oke, kita rangkum ya. Perbedaan antara kecepatan linier atau kecepatan gerak lurus dengan kecepatan anguler. Silakan Anda lihat kesimpulannya. Jadi untuk persamaan omega sama dengan 2F, frekuensi ya. Frekuensi itu adalah revolution atau putaran atau rotation juga bisa ya, rotation per second. Kemudian ada juga RPM ya. Jadi RPM itu adalah rotation atau revolution juga per second, per menit. Nah, seringkali sebenarnya RPM itu adalah satuan dari frekuensi, namun dalam menit. Nah, eh, namun biasanya banyak yang menyebutkan bahwa RPM itu adalah kecepatan putar. Misalkan kecepatan putar disk itu adalah 300 RPM, misalkan seperti itu. Tapi ketika ada diketahui kecepatan putar suatu benda itu adalah 200 RPM. Nah, ini kalau Anda diminta untuk menentukan kecepatan angulernya, maka Anda ubah bagi aja 60, jadi dia itu jadi nanti frekuensi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai angular acceleration atau percepatan angular, ya. Percepatan angular itu adalah alfa sama dengan omega final dikurangi omega inisial dibagi T. Kalau percepatan linier itu simbolnya adalah A. Satuannya apa? Satuannya adalah meter per second. Samaannya adalah V final dikurangi V inisial dibagi dengan T, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk alfa atau percepatan angular, ini satuannya adalah bisa Anda sebutkan radian per sekon kuadrat atau revolution per sekon kuadrat atau bisa juga menit. Sebelumnya telah kita dapatkan 3 persamaan gerak untuk satu dimensi ya. Ada 3 buah persamaan ketika percepatannya konstan. Nah, untuk gerak angular juga memiliki persamaan tersebut. Nah, ini saya tuliskan persamaan liniernya dan perbedaannya dengan persamaan untuk gerak angular.
antara gerak angular dengan gerak linier itu dapat dihubungkan. Jadi ada relasi atau hubungan antara gerak angular dengan gerak linier. Nah, di sini kita bisa mengubah misalkan kecepatan angular itu bisa kita nyatakan dalam bentuk kecepatan linier. Misalkan Anda bersepeda kemudian rodanya berputar, nah itu kan putarannya berarti ada displacement-nya dalam bentuk angular, kecepatannya dalam bentuk angular, nah itu Anda bisa nyatakan dalam bentuk linearnya. Misalkan Anda bersepeda selama 3 menit. Nah, berapakah ya jarak yang Anda tempuh? Nah, jaraknya itu kan garis lurus jalan yang telah Anda tempuh tadi. Sedangkan angularnya adalah roda yang berputar, ya. Nah, sini coba kita lihat eh, hubungan antara gerak tangensial atau gerak linier dengan gerak angular atau gerak rotasi. Jadi, jika Anda punya theta, Anda bisa ubah ke dalam X atau perpindahan dalam bentuk linier ya. Itu ketika Anda kalikan dengan R, maka hasilnya adalah X, omega atau kecepatan angular, Anda kalikan dengan R, hasilnya adalah V, kemudian alpha, Anda kalikan R, hasilnya adalah A atau percepatan linier. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai centripetal acceleration atau percepatan sentripetal. Ya. Ketika benda bergerak melingkar, maka di situ dia akan timbul percepatan maaf. Maka di situ akan muncul percepatan. Nah, percepatan sentripetal ini muncul karena benda yang bergerak melingkar itu ya, itu punya perubahan posisi sehingga kalau geraknya memutar itu ketika posisinya berubah otomatis kecepatannya akan terpengaruh, kecepatan liniernya akan berubah seperti ini ya. Jadi di sini benda bergerak dengan kecepatan putar V ya, kecepatan linier. Jadi nanti kita jelaskan kenapa kok kecepatannya V bukan omega. Ya, jadi di sini ada benda, dia berputar ya, berputar. Misalkan batu kemudian Anda ikat dengan tali kemudian Anda putar. Nah, di situ akan kecepatannya itu akan mengakibatkan perpindahan posisi dari benda ya. Itu akan mengakibatkan perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan liniernya. Nah, perubahan kecepatan linier itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan timbulnya percepatan sentripetal. Seperti itu.
percepatan sentripetal ini berbeda ya dengan percepatan angular atau alfa ya. Percepatan sentripetal ini ditimbulkan karena perubahan kecepatan putar yang linier. Nah, kita simbolkan dengan AC. AC sama dengan V kuadrat per R. V-nya adalah V linier ya. Bagi R, R adalah jari-jari lintasan. Karena lintasannya melingkar, maka dia punya jari-jari sebesar R. Dan benda yang bergerak berputar tadi akan mempunyai gaya yang dinamakan gaya sentripetal. Ya. Gaya ini selalu menuju ke pusat ya, ke pusat lingkaran, ke pusat gerak rotasi tadi. Jadi gaya sentripetal itu adalah bisa dirumuskan M dikalikan A sentripetal atau percepatan sentripetal. Itu sama dengan M V kuadrat per R. V-nya sendiri adalah R omega, sehingga VC-nya atau gaya sentripetalnya adalah, masukkan yang ini ya, V kuadratnya R kuadrat omega kuadrat, jadi M R kuadrat omega kuadrat dibagi dengan R. Hasilnya adalah M R omega kuadrat. Jika Anda masih bingung apa itu gaya sentripetal, nah sini ada konsep ya, konsep sederhana dari gaya sentripetal. Nah, misalkan saya punya suatu benda, ya, benda itu bergerak dengan kecepatan V, kemudian gerakannya itu ditambahkan dengan gaya yang searah dengan arah gerakannya, ya, seperti ini ya, visualnya. Di sini ada saya punya benda bergerak dengan kecepatan V, kemudian ada gaya juga, gaya yang searah dengan arah kecepatannya. Maka apa yang terjadi? Bendanya akan bergerak dipercepat. Nah, lain halnya ketika saya punya benda, dia bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V. Kemudian dia dikenai gayanya F ya, force gaya, yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatannya, arah geraknya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah benda tersebut diperlambat. Nah, kasus yang ketiga, bagaimana jika gaya dan kecepatan atau force dan velocity-nya, V dan F-nya itu adalah tegak lurus. Ya. Jadi yang satu tegak arah vertikal, yang satu lurus arah horizontal. Nah, visualnya seperti ini ya, saya punya benda, kemudian dia bergerak dengan kecepatan F, dengan kecepatan V, velocity-nya adalah V, kemudian gayanya tegak lurus terhadap kecepatannya, ya, force-nya atau gayanya tegak lurus terhadap kecepatannya. Maka, apa yang terjadi? Benda tersebut bagaimana pergerakannya? Mau gerak ke mana dia? Nah, benda tersebut akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Ya, lintasannya adalah berbentuk lingkaran. Jadi kemanakah benda tersebut bergerak ketika
V dan F-nya tegak lurus, maka benda tersebut bergerak membentuk lintasan berupa lingkaran. Ya. Nah, di situ ada gaya, ya, gayanya F-nya itu adalah gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi gaya yang bekerja di situ, karena gayanya F dengan V adalah tegak lurus, gaya tadi ada disebut dengan gaya sentripetal atau gaya yang menuju pusat lingkaran. Jadi sering terjadi miskonsepsi mengenai gaya sentripetal. Jadi sering ada pertanyaan ya, apakah yang mengakibatkan benda yang bergerak melingkar tersebut tidak jatuh ke pusat lingkarannya itu adalah gaya sentripetal? Nah, itu bukan, kurang tepat ya. Jadi benda yang bergerak melingkar itu kenapa kok dia tidak jatuh ke pusat? Itu bukan karena gaya sentripetal tadi, kurang tepat. Jadi eh, gaya sentripetal itu perlu dijabarkan. Gaya sentripetal yang bekerja itu apa saja gitu. Ini contoh, saya punya suatu benda yang saya ikatkan di tali, kemudian saya putar, dia akan membentuk lintasan lingkaran dengan jari-jari tertentu ya. Nah, maka di situ akan muncul gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetalnya itu berupa apa? Gaya sentripetalnya itu adalah berupa gaya tegangan tali ya. Nah, gaya sentripetal di situ harus dijabarkan. Gaya apa yang muncul di situ? Gaya yang muncul di situ adalah gaya tegangan tali. Fc-nya adalah gaya tegangan tali. Oke, jadi kalau saya tulis sigma F sama dengan M kali A, F-nya adalah F ya, F sentripetal, maka M dikalikan A sentripetal. Sehingga F sentripetalnya itu adalah F tension atau F tegangan tali sama dengan mv kuadrat per R. Ini untuk benda yang diikatkan di tali kemudian kita gerakan memutar ya. Jadi di situ ada gaya tegangan tali yang mengakibatkan benda tidak jatuh ke pusat lingkaran. Oke, coba bandingkan dengan yang satu ini. Ada matahari ya. Itu contoh yang kedua adalah sistem tata surya, misalkan matahari. Oke. Matahari itu ya dikelilingi oleh planet-planet. Nah, salah satunya adalah bumi. Ya, bumi itu kan berotasi terhadap matahari. Dia tidak punya tegangan tali, tapi siapa atau apa gaya yang menjaga bumi tersebut tidak jatuh ke matahari, tapi dia tetap mengitari matahari. Nah, gaya yang menahan bumi agar tidak jatuh ke matahari atau tetap bergerak melingkar mengitari matahari itu adalah gaya gravitasi.
Jadi jika kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A, F-nya adalah F sentripetal, sama dengan M kali A sentripetal, maka FA-nya itu adalah F sentripetalnya itu adalah F gravitasi dibagi sama dengan mv kuadrat per R. Nah, coba Anda bandingkan yang tadi dengan yang tadi. Ft sama dengan mv kuadrat per R, yang satunya Fg sama dengan mv kuadrat per R. Nah, ini sentripetalnya, gaya sentripetalnya adalah berupa tegangan tali ya, yang tadi. Gaya tegangan tali yang bumi yang mengitari matahari tadi, gaya sentripetalnya adalah gaya gravitasi. Sehingga gaya sentripetal itu perlu dijabarkan. Baik, di sini saya punya contoh soal, misalkan ada seseorang yang menaiki sepeda kemudian melalui bukit. Massa orang tersebut adalah 100 kg, kemudian kecepatannya adalah 6 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya normal yang dirasakan oleh orang tersebut ketika dia menuruni bukit. Kalau Anda biasanya melihat box di tempat yang datar, nah maka gaya normalnya adalah sama dengan gaya gravitasinya. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan bidang yang ditempati oleh benda tersebut. Nah, ini gaya gravitasi selalu ke bawah, sehingga gaya normalnya adalah Fn sama dengan Fg sama dengan M dikalikan G. Nah, berbeda halnya ketika permukaannya adalah seperti digambar seperti lembah ya, seperti bukit. Maaf, seperti bukit. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama adalah jika ada soal seperti ini, Anda harus menjabarkan terlebih dahulu gaya apa saja yang bekerja pada sistem tersebut. Ya. Yang kedua, Anda harus menuliskan sigma F sama dengan M kali A. Baik, kita coba perkerjakan satu-satu dulu ya. Saya pindah ini jari-jarinya ke situ ya, 8 meter. Kemudian, ya, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Yang ke bawah itu adalah gaya gravitasi, yang ke atas itu adalah gaya normalnya. Tapi tidak seperti di bidang datar, Fn sama dengan Fg. Tidak seperti itu. Karena dia lintasannya adalah berupa lingkaran ya, maka kita gunakan gaya sentripetal. Sigma F sama dengan M, sigma Fc sama dengan M dikalikan AC. Fc-nya adalah apa itu? Fg dikurangi dengan Fn ya. Kita anggap yang ke pusat bumi itu adalah positif. Gaya yang ke pusat bumi itu adalah positif. Gaya yang keluar dari pusat bumi itu adalah negatif. Jadi Fg-nya adalah positif, Fn-nya adalah negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah Fg dikurangi Fn sama dengan M kalikan AC. mv kuadrat per R. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya, sehingga kita tuliskan Mg min Fn sama dengan mv kuadrat per R. Kita masukkan nilainya.
Oke, 1000 kg dikurangi Fn sama dengan 100 dikalikan 6 kuadrat dibagi 8. Nah, hasilnya adalah 50 dibagi 4 dikalikan 3, 6. Berarti bisa saya coret 9. 50 dikalikan 9 sama dengan 450. Fn-nya sama dengan 1000 dikurangi 450, jawabannya adalah 550 Newton. 550 Newton. Sekarang Anda bandingkan ya. Anda bandingkan dengan gaya gravitasinya. Gaya gravitasinya berapa? Fg sama dengan M dikalikan G, 1000 ya. Kenapa kok gaya? Jadi gini, jadi ketika Fn-nya lebih kecil ya, ketika menuruni bukit, itu artinya apa? Artinya apa yang kita rasakan adalah ketika kita menuruni bukit, itu lebih ringan. Karena apa? Karena Fn-nya lebih kecil daripada F gravitasi.